Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Aldi Alendi yang akan memaparkan tugas ketiga saya, yaitu fungsi dan tanggung jawab peran unsur manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi sendiri adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan suatu proyek. Tujuan utamanya adalah mencapai hasil proyek dengan mutu yang baik, biaya sesuai anggaran, waktu sesuai jadwal, serta menjaga keselamatan kerja. Poin yang pertama yaitu unsur manajemen konstruksi. Di sini ada 4 poin penting untuk proyek berjalan. Yang pertama itu ada owner atau sebagai pemilik proyek, itu sebagai penyandang dana dan penentu arah proyek. Kemudian ada konsultan perencana sebagai penyusun desain, gambar, dan dokumentasi teknis. Yang ketiga, konsultan pengawas, yaitu sebagai pengontrol mutu, biaya, dan waktu pelaksanaan. Yang keempat, kontraktor pelaksana sebagai pelaksana lapangan yang mewujudkan desain menjadi bangunan nyata. Keempat unsur ini ibarat roda yang berputar bersama. Jika salah satu tidak berjalan, proyek bisa terhambat atau gagal. Kemudian fungsi dan tanggung jawab owner atau sebagai pemilik proyek, yaitu menentukan kebutuhan dan tujuan proyek, misalnya membangun gedung perkantoran, rumah sakit, jalan tol, atau jembatan. Menyediakan dana proyek sesuai anggaran bersumber dari owner baik pemerintah, perusahaan, maupun individu. Kemudian menunjukkan konsultan dan kontraktor, itu biasanya melakukan tender agar pemilihan lebih transparan. Kemudian yang terakhir, mengawasi jalannya proyek meskipun tidak terjadi langsung, owner tetap memantau proses pekerjaan. Di sini owner sendiri adalah pihak paling penting karena proyek ada atas inisiatif dan kebutuhan mereka. Namun owner tidak bisa bekerja sendirian, ia membutuhkan konsultan untuk merencanakan dan mengawasi serta kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan. Kemudian fungsi dan tanggung jawab konsultan perencana, yaitu membangun desain arsitektur dan teknik, yaitu meliputi gambar bangunan, struktur, instalasi listrik, air, dan mekanikal. Menyusun rencana anggaran biaya atau RAB agar owner tahu estimasi biaya yang dibutuhkan. Kemudian menyusun dokumentasi tender atau lelang digunakan untuk memilih kontraktor yang akan melaksanakan proyek. Kemudian juga memberikan klarifikasi teknis saat pelaksanaan, menjawab pertanyaan kontraktor jika ada hal yang kurang jelas dalam desain. Kemudian ada fungsi dan tanggung jawab konsultan pengawas, yaitu mengawasi mutu pekerjaan, memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis dan standar yang berlaku, mengontrol biaya dan waktu agar tidak terjadi pembengkakan biaya atau keterlambatan. Juga membuat laporan progres proyek evaluasi, laporan rutin untuk pemilik proyek sebagai bahan evaluasi. Kemudian yang terakhir, memberikan instruksi teknis di lapangan. Bila ada penyimpangan dari kontraktor, pengawas memberi arahan yang benar. Kemudian yang berikutnya juga ada fungsi dan tanggung jawab kontraktor, yaitu melaksanakan pekerjaan konstruksi, membangun sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi. Kemudian menyusul jadwal pelaksanaan proyek, menentukan target harian, mingguan, dan bulanan agar pekerja teratur, menyediakan tenaga kerja, material, dan peralatan. Kontraktor bertanggung jawab atas semua kebutuhan di lapangan. Kemudian yang paling penting juga menjamin keselamatan kerja atau ketiga, yaitu melindungi pekerjaan dari kecelakaan serta menjaga lingkungan sekitar proyek. Dan yang terakhir, menyelesaikan proyek tepat waktu dan biaya sesuai kontrak yang sudah disepakati dengan owner. Kemudian koordinasi antar unsur. Owner memberi arahan, tujuan, dan dana. Konsultan perencana yaitu menyediakan desain, gambar, dan dokumen teknis. Konsultan pengawas juga memastikan pelaksanaan sesuai rencana. Kontraktor sendiri melaksanakan pekerja konstruksi di lapangan. Semua unsur harus terhubung dalam komunikasi yang baik. Jika koordinasi lemah, bisa terjadi salah paham, keterlambatan, bahkan konflik. Koordinasi yang baik merupakan membuat proyek berjalan lancar,
efisien, dan sesuai target. Kesimpulannya, setiap unsur manajemen konstruksi punya fungsi dan tanggung jawab yang berbeda. Semua unsur saling melengkapi dan tidak bisa berdiri sendiri. Kerjasama juga, komunikasi, dan koordinasi adalah kunci utama agar proyek sukses. Tepat waktu, tepat biaya, dan bermutu tinggi. Keberhasilan proyek konstruksi bukan hanya tanggung jawab satu pihak, semua unsur harus bekerja bersama dengan peran masing-masing agar hasilnya sesuai harapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.